Kami rindu, kami menyembah Engkau Tuhan. Biar pujian penyembahan kami menyenangkan Engkau. Tuhan, kuduskan setiap hati kami. Tuhan, kuduskan ruangan ini. Dalam penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang siap menyembah sama-sama katakan amin. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam, erat dalam dekatmu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembahmu. Kau pernah menolongku, kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekat-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Kami tetap percaya, ku pilih untuk tetap percaya. Amin. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Oh, Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatmu. Anugerahmu, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memelihara. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain
jadi perisaiku mengelilingiku. Kau yang memelihara setiap kami. Amin. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku mengelilingiku. Kau pelihara anugerahmu seumur hidupku. Terjadi seumur hidup. Ada saat yang lain pergi. Anugerahmu jadi perisaiku mengelilingiku, memelihara. Anugerahmu untuk seumur terjadi dalam hidup. Anugerahmu, anugerahmu untuk seumur hidupku. Terjadi dalam hidup. Katakan anugerahmu, anugerahmu untuk seumur hidupku. Terjadi dalam hidupku. Anugerahmu besar Tuhan, anugerahmu sempurna. Kami bersyukur, kami akan suara tinggikan Engkau, sebab Kau yang layak. Biar besar anugerahmu. Ya Rabbana la bayara la bayara bakara bayara. Ya Rabbana la yara la bashe. Anugerahmu besar, anugerahmu besar Tuhan, anugerahmu besar Tuhan. Kami bersyukur. Mari bersyukur Bapak Ibu Saudara. Bawa hati yang bersyukur. Bersyukur, syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu merubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh
kemuliaan. Mari bersama. Roh yang kudus, hatiku, kuasa-Mu merubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan, bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi menikmati kemurahan-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi-Ku Roh Kudus. Amin. Dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi Roh-Mu menguasai. Mari bersama-sama katakan, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, kuasa-Mu merubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah kami Tuhan, kuasa-Mu merubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Saya rindu biar jemaat Tuhan angkat pujian ini, bawa doa kita pada Tuhan, amin. Mari pelan kita bagi bersama-sama, kita naikkan pujian bagi Tuhan kita, bawa doa bagi Tuhan kita. Haleluya. Lebih lagi menikmati kemurahan-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhiku. Inilah doa sembah jemaat-Mu Tuhan, kuasa urapan. Haleluya. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasai kami Tuhan. Mari bersama-sama kita sembah, katakan, Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, kuasa-Mu merubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku,
Jamahlah kami Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu merubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, mari jemaat Tuhan sembah Dia. Jamahlah jiwa, inilah umat-Mu Tuhan. Kuasa-Mu merubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun kami, yang menuntun menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun kami, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari kita sembah Dia. Bahwa sembahmu bagi Tuhan kita sore hari ini. Katakan terima kasih Engkau Tuhan. Pimpinanmu dalam setiap kami dalam satu minggu ini luar biasa. Engkau baik dan sangat baik buat kami, sembah Dia. Kami yang sakit Engkau sembuhkan kami. Kami yang lemah Engkau kuatkan kami Tuhan. Haleluya. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan, segala sembah kami. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Haleluya. Segala pujian, mari Kau yang memiliki karunia berbahasa roh, pujian bagi Tuhan kita sore hari ini. Dia hadir buat kita, haleluya. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus.
sempurna, penuh kemuliaan. Sekali lagi Roh yang Kudus, Roh yang Kudus. Mari sembah Dia. Haleluya. Kuasa-Mu hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Mari lebih lagi bagi Allah kita, Engkau Roh yang Kudus. Roh yang Kudus, jamahlah hatiku, jamahlah kami Tuhan, jamahlah jiwa. Kuasa-Mu merubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun kami Tuhan, yang menuntun hidup menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun kami, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Sorak-sorai yang terbaik hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kami percaya ketika hadirat-Mu nyata Tuhan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diberi kekuatan, dan kami bersuka cita karena Engkau. Yang siap bersuka cita sama-sama katakan amin. Boleh beri sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama bertepuk tangan. Bapak Ibu Saudara, kita memuji Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, akui baiknya, amin, dengan nyanyian syukur, hadirannya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, masuk gerbangnya bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadirannya penuh sukacita. Angkat kedua tanganmu sama katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya selama-lamanya, amin. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Mari lebih memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadirannya penuh sukacita. Lambaikan tanganmu sama katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya,
mampu Bapak Saudara katakan, sebab Tuhan Dia baik. Lebih tinggi lagi dong. Anugerahnya selama-lamanya. Amin. Lebih tinggi untuk Tuhan Yesus, katakan sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Ramai-ramai katakan, Bapak Saudara katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari kecap kebaikan Tuhan Bapak Saudara. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Boleh kasih salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan Yesus sumber sukacita. Katakan Tuhan Yesus sumber sukacita. Masih semangat memuji Tuhan, boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Mari memuji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Come on, come on, come on, come on, come on. Mari lebih bersukacita lagi Bapak Ibu Saudara, kita bertepuk tangan lebih lagi yuk. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Lebih bersukacita lagi, come on. Langit dan bumi pujilah, amin, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Oh, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus dan Rajaku. Hey. Biar yang bernafas bersukacita lebih lagi, come on. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Oh, keagungannya si langit bumi, sembah sujud di hadapan. Ramai-ramai katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus dan Penebus. Puji, ku puji, ku sembah, ku sembah. Yo MC yang katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Oh, ku puji, hey, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Yeah. Bersukacita karena Tuhan Yesus baik, haleluya. Sama-sama katakan tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara, katakan haleluya, amin, hey, haleluya, amin, say haleluya, amin, haleluya. Ibu-ibu mana suaranya, katakan haleluya. Ibu-ibu angkat tinggi tanganmu, come on, come on, come on. Amin, say haleluya. Bapak jangan mau kalah, come on. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, say haleluya.
Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus saja segala raja. Come on. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, cari 3-5 orang katakan, Tuhan kita itu dahsyat Bapak Ibu Saudara. Katakan Tuhan itu kita dahsyat Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar Bapak Ibu Saudara akan diberi kesempatan untuk menabur. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita dudukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk memberi dan pekerjaan Tuhan di dunia semakin berkembang Tuhan. Itu semua karena kasih dan karunia Tuhan. Ini hati kami akan memberi dengan sukarela Tuhan, dengan sukacita Tuhan, sebab nama-Mu besar. Terima kasih Tuhan. Yang siap menabur sama-sama katakan amin. Sambil Bapak Ibu Saudara menabur, kita akan melihat penampilan dari Bapak dan Ibu CCF Bapak Ibu Saudara. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku,
Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami persilakan jemaat untuk Ingat bangkit kasihnya yang mengubah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ingat kasihnya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang membuka lukaku. Kami mengundang dengan nama besar Gloria untuk yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami selalu mengingat kebaikan Tuhan. Kami selalu mengingat pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa. Saat ini kami akan membuka hati kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami. Supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami boleh melakukan serta memelihara setiap firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Beri sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk persembahan pujian dari CCF Family yang sudah dinaikkan untuk kita semua. Shalom. Semua diberkati, amin. Boleh dibantu nyalakan lampu supaya saya bisa melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan di sesi yang ketiga ini. Amin. Haleluya. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan buat tim PAW yang sudah melayani hari ini, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Bapak Ibu, di sesi yang pertama tadi saya bawakan firman Tuhan tentang lost in pride, khususnya untuk hidup dalam kerendahan hati. Sesi yang kedua tentang teguran dan sesi yang ketiga tentang kekudusan Allah. Mari kita buka 2 Tawarik pasal 26. Kita baca 2 Tawarik pasal 26 ayatnya yang pertama hingga ke-7 kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua dan seterusnya. 2 Tawarik pasal 26 ayat yang pertama saya akan bawakan buat kita semua. Segenap bangsa Yehuda mengambil Usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Silakan Bapak Ibu. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Sama-sama kita baca 2-3. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meunim.
Bapak Ibu di 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai 7 kita sudah baca bersama-sama bahwa adalah seorang pria bernama Usia, dia menjadi raja di dalam umurnya 16 tahun dan selama 52 tahun dia menjadi raja. Keren banget ya, masih muda sudah dipakai Tuhan. Masih 16 tahun, mungkin masih 2 SMA atau 3 SMA ya. Dipakai Tuhan sudah menjadi raja. Kemudian jadi raja juga nggak 5 tahun, nggak 10 tahun, tapi 52 tahun. Bayangkan, 23 kali usianya raja ini ya Bapak Ibu Saudara. Ayat 8 sampai 15 saya singkat dengan 2 kalimat bahwa Usia membangun kerajaan yang sangat kuat baik secara militer, teknologi, pertahanan dan organisasi. Dia seorang raja yang hebat, raja yang berhasil, raja yang sukses dan ingat dia raja yang takut akan Allah. Wow, bilang semua wow. Keren ya, keren banget ya. Hari-hari ini mencari pemimpin yang mungkin bersih, yang takut akan Allah mungkin bisa dihitung gitu ya. Tapi Usia nih keren ya, wow. Bahkan dikatakan namanya ini termasyur, semua bilang termasyur. Bilang viral. Dia ini viral Bapak Ibu, katanya dia viral banget sampai ke negeri-negeri yang jauh. Karena ia ditolong. Dia ditolong dengan ajaib oleh tangan yang kuat sehingga dia menjadi kuat. Bapak Ibu, wah, siapa kepengen jadi Raja Usia? Semua mau ya dipakai Tuhan, hebat, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi kita lihat ayat 16, cukup mengagetkan di ayat 16. Mari kita baca bersama-sama ayat 16, 1, 2, 3. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Kemudian sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah, pembakaran ukupan. Bapak Ibu kalau perhatikan ayat ini, apa yang salah sama Usia? Ada yang salah sama Usia dari ayat ini? Dia menjadi tinggi hati, dia sombong, apalagi Bapak Ibu? Dia melakukan hal yang merusak. Ada lagi yang salah dari Usia melalui ayat ini? Ya, dia berubah setia kepada Tuhan. Ada lagi? Membakar, dia nggak membakar korban. Dia membakar ukupan di mezbah pembakaran ukupan. Ini bukan tugasnya. Coba ikuti saya, bukan tugasnya. Bapak Ibu saya akan bawa kita di slide berikutnya. Di sini ada gambar tentang bait Allah. Bait Allah itu terdiri dari 3 tempat. Yang pertama di halaman luar. Halaman luar itu ada korban bakaran. Jadi bangsa Israel mereka boleh datang. Terus mereka bawa mungkin lembu, sapi atau burung gitu ya. Mereka boleh datang ke imam, nanti imam bilang, apa ini? Oh ini lembu, ini sapi, ini burung. Oh iya, sini saya bantu untuk potong, bakar, sini saya bantu. Jadi yang masuk di halaman boleh orang biasa boleh, raja pun boleh masuk. Kemudian disambut oleh imam, kemudian imam bersih-bersih, di bejana pembasuhan dia cuci tangan, dia cuci kaki, dia bersih-bersih. Kemudian stop, sampai di situ aja. Dan entah dia raja, entah dia siapapun dia harus keluar. Karena yang boleh masuk di ruang suci hanyalah imam. Di ruang suci ada mezbah pembakaran ukupan, jadi ada 2 yang dibakar ya Bapak Ibu. Korban dibakar di halaman. Tapi kalau ukupan kayak dupa, sembayang itu di ruang suci. Dan yang boleh masuk di ruang suci itu hanyalah imam. Kemudian ada di ruang suci ada kandil yang dinyalakan dan terus harus menyala. Kemudian ada meja roti sajian dan di ruang maha suci itu imam besar masuk setahun sekali untuk membawakan korban pendamaian. Nah Bapak Ibu perhatikan di sini dikatakan bahwa Usia dari kehebatannya dia 52 tahun menjadi raja. Dia ditolong Allah, dia hidup takut akan Tuhan, dia hebat, wow tadi kita udah bilang. Usia memasuki bait Tuhan untuk apa Bapak Ibu?
untuk membakar ukupan di atas mezbah, pembakaran ukupan berarti di halaman atau di ruang suci atau di ruang maha suci. Di ruang suci. Bayangkan Bapak Ibu, dari ayat ini kita bisa lihat, dia itu datang ke bait Allah hanya satu tujuannya. Bahkan dia tuh tidak mempersembahkan korban bakaran untuk menghapus dosanya. Saking apa? Saking sucinya dia. Saking takut akan Tuhannya dia. Saking perfect hidupnya. Dia tidak bawa untuk menghapus dosanya. Tapi apa? Saking suci dia merasa suci seperti imam. Dia masuk langsung ke mezbah pembakaran ukupan. Tapi apa yang terjadi? Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu lagi ya. 17, saya 18 akan bergantian. Sampai ayat 50. Enggak bercanda ya. Silakan ayat 17 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama, ingat ada 80 imam Tuhan. Berarti di halaman ini tuh udah, di halaman tadi itu banyak sekali imam, sampai 80 imam. Orang-orang yang tegas, berarti kalau orang-orang tegas itu berarti nggak bisa, permisi boleh, enggak. Kalau enggak berarti enggak, itu tegas itu. Kemudian ayat 18. Saya bacakan buat saudara. Mereka berdiri di depan Raja Usia dan berkata kepadanya, "Hai Raja Usia," begitukah mereka bilang? Mereka bilang apa? "Hai Usia." Kenapa kok enggak Raja Usia? Berarti kalau kita bisa pikir ya, berarti ini 80 orang udah begini. Permisi mungkin awal ya. Permisi Raja. Iya Raja mungkin membawa korban persembahan. Dia bawa korban persembahan enggak Bapak Ibu? Enggak, karena tujuannya dia mau bakar ukupan. Loh mana Raja mana ya? Enggak, saya mau lurus. Loh, enggak bisa Raja. Mungkin udah dikasih tahu sama 80 imam, berarti udah 80 orang tegur dia. Saking jengkelnya mungkin sampai enggak dipanggil Raja lagi Bapak Ibu. Dipanggilnya apa? Usia. Saking enggak dengar-dengaran sekali kepada imam. Wah luar biasa ya ini Usia ini. "Hai Usia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Katanya keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia." Berarti dulu dia tuh setia banget. Saking setianya dia begitu hormat sama hamba Tuhan. Dia hormat kepada imam Tuhan, dia hormat kepada korban, dia hormat kepada bait Allah. Dikatakan di sini, engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Silakan Bapak Ibu ayat 19, 2, 3. Tangannya, terima kasih, untuk dibakar menjadi marah. Jadi dia ditegur, dia salah, sudah ditegur sama 80 imam, dia masih ngeyel, dia masih ngotot, kemudian dia ditegur dan dia menjadi marah. Sementara dia marah, ini hati-hati nih gak boleh marah sama hamba Tuhan ya. Ketika dia marah, timbullah apa Bapak Ibu? Penyakit kusta pada dahinya. Makanya Bapak Ibu Saudara, sebagaimanapun hidup hamba Tuhan, kita nggak boleh mengusik hamba Tuhan. Kenapa? Hamba Tuhan tuh umat diutus Tuhan, diurapi Tuhan. Kita nggak perlu ngejudge hamba Tuhan ini, jangan, nggak boleh. Di sini dikatakan sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya.
di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Silakan Bapak Ibu ayat 20, ini ayat terakhir saudara baca ya. 1, 2, 3. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Ini kalau bacanya semakin keras saya semakin cepat selesainya. Enggak bercanda. Yuk baca yuk. 1, 2, 3. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal di dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Amin. Akhirnya apa yang terjadi dengan raja yang wow tadi Bapak Ibu? Dia mati dalam keadaan sakit kusta. Apa yang saya mau bawakan di sesi yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara? Ayat 18 berkata, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanya imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan itu. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Bapak Ibu, di sesi yang ketiga ini saya mau kita belajar tentang batas peran dan kekudusan Allah. Semua bilang batas peran. Sekali lagi batas peran. Tambah semangat, saya tambah cepat gitu ya selesainya. Bapak Ibu, Uzia mengabaikan peran yang Tuhan tetapkan. Uzia melanggar aturan Tuhan dengan mengambil tugas imam. Ia lupa bahwa ada peran yang Tuhan tetapkan untuk masing-masing orang. Bapak Ibu Saudara, mari sore hari ini kita belajar untuk tidak mengabaikan peran yang Tuhan tetapkan. Kalau Tuhan sudah tetapkan Uzia jadi raja, jadilah raja. Tidak usah mau jadi imam. Kita harus menghargai batas peran yang Tuhan berikan. Karena setiap peran itu sudah Tuhan yang tentukan. Karena dosa melanggar batas peran yang Tuhan berikan itu maut. Sampai dia sakit kusta sampai pada harinya. Apa yang saya bawakan bagi Bapak Ibu Saudara? Roma 12 ayat 4 sampai 5 berkata bahwa sebab sama seperti satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Ada mata, ada hidung, ada rambut, ada tangan, ada mulut, ada telinga. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun kita ini banyak, kita adalah satu dalam tubuh Kristus. Tapi masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Artinya apa Bapak Ibu? Mari kita harus mengenal peran kita ini apa. Dan kita harus punya yang namanya batas peran. Saya taruh di sini dalam keluarga. Next slide. Boleh suami, bapak-bapak boleh angkat tangan atau calon bapak-bapak boleh lambaikan tangan. Boleh bantu saya dengan hormat membaca 4 peran dari bapak-bapak yang hebat luar biasa ini dalam keluarga. Silakan bapak-bapak membaca yang pertama. Yang pertama bapak-bapak pemimpin keluarga. Yang kedua. Yang ketiga. Dan yang keempat. Amin. Kok nggak ada suaranya? Amin. Bapak-bapak, Tuhan mau kita menjaga batas peran yang Tuhan berikan. Peran ini diberikan untuk ayah, seorang suami. Kita harus tahu peran kita apa. Atau yang apa? Mau that wanna be gitu ya. Yang mau menjadi orang tua. Yang mau menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, kita harus kenal peran kita itu apa. Jangan sampai kita tidak berfungsi dalam peran kita dan kita melanggar batas peran kita.
Yang pertama, suami harus memimpin keluarga. Suami itu yang pegang kendali, ini mau ke kiri apa mau ke kanan. Kalau mungkin ada istilah istri itu, katanya istri itu yang membawa suami kepada hal yang rohani. Tapi firman Tuhan bilang justru suami adalah pemimpin di dalam keluarga. Ada firman Tuhan berkata, biarlah wanita itu menjaga dirinya dengan perhiasan-perhiasan batinia. Jangan perhiasan yang kelihatan, bukan hanya perhiasan yang kelihatan, tetapi perhiasan yang batinia. Supaya dengan kelakuannya suaminya dapat dimenangkan. That's true. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa suami adalah pemimpin di dalam keluarga. Jadi harus pribadi yang tegas untuk boleh memimpin. Suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Apa maksudnya kok Kristus mengasihi jemaat? Banyak contohnya. Satu saya sharingkan. Mengampuni. Kristus mengasihi kita. Kita ini udah banyak salah. Bahkan Jumat Agung nanti kita akan memperingati kematian Tuhan. Dia mengampuni kita. Ada pengampunan setiap hari. Begitu juga suami harus mengasihi istri dengan pengampunan setiap hari. Jadi mengampuni itu tidak cuma sekali, tapi mengampuni itu setiap hari. Bilang amin. Ayat 3. Kok jadi ayat 3 ya? Poin 3. Mendidik anak-anak dalam ajaran Tuhan. Bapak Ibu dalam family. Boleh dididik ibu-ibu, boleh. Tapi firman Tuhan katakan ini harus dididik oleh papa. Papa harus menjadi pribadi yang bisa mendidik. Ada ketegasan, ada rules di dalam rumah tangga. Kemudian yang keempat, memberi. Bilang sama-sama, teladan. Oh, lebih keras lagi, teladan. Teladan hidup yang malas ibadah. Teladan hidup yang takut akan Tuhan. Teladan hidup, oh ayah saya takut akan Tuhan. Dia tidak selingkuh, dia setia kepada mama saya. Dia adalah papa, pemberi teladan yang takut akan Allah. Itulah peran kita. Kalau kita melanggar peran kita, di luar dari batas peran kita, nggak ada bedanya sama usia. Tinggal tunggu kapan ditegur oleh Tuhan. Mari ibu-ibu boleh lambaikan tangan, ibu-ibu yang cantik, yang luar biasa, glowing gitu ya, glowing dari sini, waduh sinarnya luar biasa. Boleh baca, ini ada 4 peran dari ibu-ibu atau yang akan menjadi ibu gitu ya. Silakan baca, 1, 2, 3. Sebentar, kok pelan suaranya ini. Kalau udah tunduk gitu ya, harus keras ini firman Tuhan. Saudara kalau buka reels, wih ini diet itu makan nasi katanya cuma dua sendok. Sayang semuanya didengungkan, diceritakan. Ini firman Tuhan, baca nomor 1, tunduk. Jangan, harus lebih keras lagi. 1, 2, 3. Poin yang pertama apa Bapak Ibu? Tunduk dan walaupun salary-nya lebih besar ya, walaupun gajinya lebih besar ya, walaupun lebih banyak uangnya ya, pendapatannya ya, harta warisannya ya. Firman Tuhan bilang apa? Walaupun kerjanya mungkin lebih banyak ya, di rumah mungkin merasa lebih capek, di kantor ya. Firman Tuhan katakan apa? Tunduk dan menghormati suami. Itulah peran saudara. Itu juga peran saya. Kalau saya tidak tunduk, saya ada di luar batas peran yang Tuhan berikan. Jangan sampai suami yang tunduk. Gak ada tunduk di sini, di poin yang pertama nih gak ada suami yang tunduk sama istri. Jangan balik batas perannya. Itu ibarat raja pengen jadi imam, imam pengen jadi raja. Tunduk dan menghormati suami, amin. Kok gak ada suaranya? Amin. Mantap. Poin yang kedua, 1, 2, 3.
Hebat Bu, makasih Bu. Bapak-bapak udah tenang aja, saya mau dengar suaranya. Silakan baca ayat 2 ini kebiasaan ayat ya, sampai poin aja saya bilang ayat. Mari poin yang kedua satu kali lagi ibu-ibu, 1, 2, 3. Menjadi penolong dan pengatur rumah tangga. Jangan bangga kalau suami suka makan di luar. Suka beli dari luar, Gojek gitu, jangan bangga. No, jangan bangga. Karena harusnya kita yang mengatur di rumah itu makan apa. Istri harus menjadi penolong dan pengatur dalam rumah tangga. Kadang suami itu memilih decision yang salah. Tapi sebelum dia berkeputusan, kitalah yang kayaknya gini deh, kayaknya gitu deh. Sehingga decisionnya bisa menjadi decision yang tepat. Ayat 3, Bapak, Ibu-ibu, pasal 3. 1, 2, 3. Mengajarkan kasih, hikmat, dan ini penting Bapak Ibu. Mengajarkan, diajar, ajar, yang ngajar. Ngajar itu enak atau capek? Capek, nggak mari-mari. Saya ngajarin anak saya. A, I, U, O, susu, Ci, susu yon, susu, cici. Capek ngajar itu Bapak Ibu, capek. Tapi firman Tuhan berkata, ini peran kita sebagai istri. Mengajarkan apa? Kasih. Ternyata mengajarkan kasih tidak cuma kepada anak, kepada suami. Kita yang ngajarin. Kalau suami pelit, kita yang ngajarin. Belajar memberi. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin siapa? Istri yang ngajarin suami untuk mengasihi. Kemudian mengajarkan hikmat dan takut akan Tuhan. Perlu nggak ibu-ibu untuk rajin sembahyang? Perlu ibu-ibu rajin sembahyang? Perlu. Kalau tidak pernah sembahyang, hikmat apa yang mau diberikan? Poin yang keempat, 1, 2, 3. Mendidik anak-anak dengan kelembutan dan kasih. Amin. Ibu-ibu yang diberkati, amin. Amin. Siapa sini yang masih punya orang tua, boleh angkat tangan? Ada yang masih punya orang tua, boleh angkat tangan? Yang lainnya? Oke, yang masih punya orang tua berarti kita masih jadi anak ya. Kita masih jadi anak ya. Yang masih jadi anak, yang orang tuanya masih ada. Silakan kita baca 1, 2, 3, 4 ini. Yang pertama, taat kepada orang tua. Yang kedua, menghormati ayah dan ibu. Yang ketiga, belajar hidup dalam hikmat dan takut akan Tuhan. Dan ayat 4, menjadi sukacita bagi orang tua. Jadi sebisa mungkin, buatlah orang tua bersukacita selagi kita bisa. Jangan kalau ditanya, ya apa hidupmu sekarang? Duh banyak beban mah, waduh banyak utang, banyak beban. Suamiku nih lo suka pukul aku. Pokoknya kekurangan dalam keluarga itu enggak perlu kita dengan gugungkan. Supaya orang tua tuh lo senang. Kecuali lo, enggak apa-apa tak? Emang enggak boleh kita sharing kelemahan keluarga kita? Iya enggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin jangan nambah beban. Kita belajar untuk menjadi sukacita bagi orang tua. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita sudah diingatkan kembali. Saya nggak bilang kita yang baru tahu. Yang sudah diingatkan kembali peran kita, boleh lambaikan tangannya. Amin Bapak Ibu. Siap menjalankan peran masing-masing. Ibu pendeta, bagaimana kalau saya ini single parents? Saya ini suami sudah nggak ada. Atau saya ini istri saya sudah nggak ada. Saya mau katakan next slide. Satu kalimat ini. Dia Tuhan dalam segala kondisi.
Kalaupun engkau single parent, saya mau katakan dia Tuhan dalam segala kondisi. Yang penting hanyalah satu. Next slide. Mazmur 68 ayat yang kelima berkata, Dia Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda atau duda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Yang terpenting itu bukan bersama siapa saudara berjalan, tapi tentang hati kita yang tunduk dan taat dan terus bergantung kepada Tuhan. Di situ Tuhan hadir dalam apapun peran saudara. Ya kan tadi saya udah bilang, oh kalau suami mengasihi istri dan anak, kalau istri harus tunduk. Oh, kalau saya single parents gimana? Yang penting hati kita bergantung dan tunduk kepada Allah. Bilang amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar. Usia dia mengabaikan kekudusan Tuhan. Kekudusan itu adalah hal yang penting dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Ia tahu bahwa hanya imam keturunan Harun yang boleh masuk ruang kudus untuk membakar ukupan. Dia tahu. Kadang-kala firman itu kita cuma tahu. Tahu nggak kalau harus mengampuni? Tahu. Tahu nggak kalau harus mengasihi? Tahu. Tahu nggak kalau hidup harus kudus? Tahu. Sama seperti Usia. Dia raja yang apa? Tahu. Usia merasa dirinya apa Bapak Ibu Saudara? Poin yang kedua, Usia merasa dirinya cukup layak dan apa? Berhak. Karena dia raja yang berhasil dan raja yang kuat. Usia menaruh kehendaknya di atas kehendak Tuhan. Wow ya, jadi wow lagi. Bapak Ibu, mari sore hari ini kita belajar untuk berhenti berpikir sendiri. Bilang berhenti berpikir sendiri. Kenapa? Karena Filipi pasal 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama taruh pikiran dan perasaan katanya di dalam Kristus Yesus. Pikiran, makanya penting kalau bangun pagi itu sembahyang. Jok buka reels, gak usah ngapa-ngapain dulu, buka HP, doa yang kue ya. Sudah, yang pertama tuh harus sembahyang Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita taruh pikiran dan perasaan kita di dalam Kristus. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Enggak kok, yang tak lakukan ini, yang tak pikirkan hari ini baik-baik aja kok, oke-oke aja kok. Itu menurutmu. Menurut firman Tuhan belum tentu iya. Yesus adalah teladan. Dia imam besar. Yesus sebagai manusia apa? Ia telah mempersembahkan doa, bayangkan. Yesus yang adalah anak Allah, dia adalah Allah, dia pun loh berdoa. Ia telah mempersembahkan doa dan apa Bapak Ibu? Permohonan dengan tatap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Saudara, mau doa dijawab Tuhan? Amin. Hidup saleh. Karena kesalehannya ia didengarkan. Kalau kita hidup saleh, Tuhan tuh dekat. Kalau hidup enggak saleh, Tuhan tuh jauh. Uang pribadinya jauh kok. Apa mana berkate? Tambah jauh. Ayat 8, 1, 2, 3. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah apa? Belajar. Hidup ini perlu belajar. Jatuh satu kali, oke.
Jatuh 2 kali, waduh warning. Jatuh tiap hari, itu namanya apa? Doyan. Sekalipun ia adalah anak, ia belajar. Belajar. Gak ada yang sempurna. Saya pun yang membawakan firman Tuhan gak ada yang sempurna. Tapi saya mau untuk belajar. Saya tuh pastikan untuk selalu belajar. Saya pastikan untuk menjaga hubungan pribadi saya karena pelayanan saya tuh enggak saat ini. Saya share ke Pak Pendeta Chandra Jeffer. Pelayanan kita tuh bukan di mimbar. Oh ya, saya ada jadwal melayani 3 kali. Pak Pendeta Jeffer 4 kali. Itu bukan pelayanan kita. Pelayanan kita tuh adalah ketika kita kalau subuh bangun tuh enggak pegang HP. Kita langsung doa dan baca firman. Itu pelayanan kita. Nah, kita melayani Allah, kita melayani Raja. Ya kalau sekarang ya saya hanya membawakan apa yang saya pelajari. Yesus taat dan diangkat menjadi imam besar oleh Allah. Sebaliknya, Usia mengangkat dirinya sendiri. Semua bilang mengangkat diri sendiri. Menjadi imam dan melanggar batas peran Allah. Bapak Ibu tak terasa, saya sudah di slide saya yang kedua terakhir. Boleh senggol kiri kanan, mari gini selesai. Oke, kita akan lihat akibat dari kekudusan Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius pasal 2 ayat 21, mari baca bersama. 1, 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, apa? Ia akan menjadi perabot. Bilang sama-sama, perabot. Untuk maksud yang mulia. Kemudian dikuduskan, terus dipakai. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Angkat tangan yang mau dipakai Tuhan. Yang kalau saya bilang yang mau dipakai Tuhan, jangan pikir, oh maksudnya jadi hamba Tuhan tak? Oh maksudnya mau melayani sini, bukan. Di dalam saudara punya pekerjaan pun saudara akan terus diangkat Tuhan. Amin. Berhasil dipakai Tuhan. Karena hidup kita itu diciptakan untuk pekerjaan yang mulia. Supaya hidup kita membawa kemuliaan. Kalau pekerjaan saudara hebat, diberkati, berhasil membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu namanya dipakai Tuhan. Ini akibat kekudusan Bapak Ibu. Jika kita menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Ibu pendeta, emang bisa kita menyucikan diri sendiri? Iya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus menyucikan kita. Oke, semua setuju Tuhan Yesus menyucikan kita? Dengan darahnya semua setuju? Kok gak ada suara? Semua setuju? Tapi kita juga harus membuang hal-hal yang jahat itu Bapak Ibu Saudara. Yesus sudah menyucikan kita, yes amin. Ntar lagi Jumat Agung Paskah, yes amin. Tapi kita pun harus menyucikan diri kita. Kita harus buang, misalnya saya nih, nanti setelah saya pulang rumah, saya cuci muka, saya harus ganti baju. Saya harus membersihkan make up, kalau pakai bulu matanya dicabut. Nanti kalau lama-lama nanti kotor di muka, dibersihkan semua. Bukan berarti, oke, Tuhan Yesus telah menyucikan saya nggak perlu cuci muka, saya begini terus sampai 1 tahun kemudian. Nggak bisa, karena di sini dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya, berarti kita yang harus memutuskan hal-hal daging yang masih kita lakukan. Kita yang putuskan. Dia yang ampuni, kita yang putuskan. Semua bilang amin. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, kita akan menjadi perabot yang indah. Perabot yang indah dikasih di gudang atau di ruang tamu yang mewah? Di ruang tamu yang mewah. Hidup saudara akan dilihat, dipakai Tuhan luar biasa. Orang akan memandang seluruh anggota keluarga saudara, bahkan saudara-saudara Bapak Ibu yang pernah meremehkan saudara akan melihat hidupnya dipakai Tuhan, diberkati. Bahkan orang yang diberkati katanya akan memberikan pinjaman, tidak pernah meminjam. Akan memberikan hutang, tidak akan berhutang.
Ini, kita akan menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Dikuduskan, dipakai tuannya, dan disediakan untuk semua pekerjaan. Setiap pekerjaan yang mulia, banyak kerjaan kita untuk hal yang mulia. Tapi apa? Bersihkan dulu. Oh, saya kalau jalan tiba-tiba saya injek kotoran, apa yang harus saya lakukan? Masa Tuhan, Engkau sudah mati di kayu salib, tolong bersihkan kotoran di sepatu saya. Begitu? Siapa yang akan membersihkan kotoran di sepatu saya? Semua bilang saya sendiri. Saya sendiri harus bersihkan. Masa Tuhan tolong bersihkan? Gak bisa. Kita harus kalau mau menjadi perabot yang indah, bersihkan sendiri. Bilang bersihkan sendiri. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4, tenang ini udah slide terakhir. 1, 2, 3. Siapakah yang apa? Boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Bapak Ibu tahu ada apa sih di gunung Tuhan? Pertanyaan saya, ada apa sih di gunung Tuhan? Bapak Ibu ingat Musa ketika dia naik ke gunung Tuhan. Dia mendapatkan apa? Dia bisa melihat Allah. Yang pertama dia bisa melihat Allah dari semak belukar. Kemudian dia bisa mendapat visinya Allah. Dia mendapat jaminannya Allah. Allah bilang, kamu gak usah takut, kamu pergi aja. Kamu pergi ke Firaun, aku akan menyertai engkau. Ada apa sih di gunung Allah? Di gunung Allah itu ada semua berkat yang dia siapkan buat kita. Ada visi Allah untuk hidup kita. Ada penyertaan Tuhan untuk kehidupan keluarga kita, itu ada di gunung Allah. Tapi siapa yang boleh ke gunung Allah? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Siapa yang membersihkan? Saya sendiri yang membersihkan. Ayat terakhir, bilang kiri kanan, terakhir. Ibrani pasal 12 ayat 14. 1, 2, 3. Apa? Kejarlah kekudusan sebab Tuhan. Kejarlah kekudusan, artinya apa? Kalau sudah dikasih tahu firman Tuhan harus kudus, jangan berdiam diri, itu intinya. Jadi disuruh kejar tuh bukan kita disuruh lari. Tahu sih sekarang lagi zaman apa, running gitu ya, 5K. Bukan Bapak Ibu. Kenapa kok dipakai kata kejar? Artinya apa? Kalau sudah ditegur Tuhan, jangan berdiam diri. Harus melangkah, kejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Apa sih esensi dari ibadah? Apa sih esensi dari melayani? Tadi waktu saya ke kamar mandi dengan Ibu Gembala, saya sempat katakan kepada Ibu Gembala, saya berkata seperti ini kepada Ibu Pendeta Linda Leo ya, Ibu Gembala kita. Saya bilang, kenapa ya orang-orang ini, kalau orang itu bisa tahu ya, melayani Tuhan itu bukan kita yang melibatkan diri. Melayani Tuhan itu Tuhan yang melibatkan kita. Siapa sih kita ini? Kita ini loh hidup banyak dosanya. Tapi kalau kita dikasih kesempatan melayani, sekecil apapun, melayani itu bukan kita yang melibatkan diri. Kita tuh siapa? Tapi Tuhan itu melibatkan kita. Jadi sayang sekali kalau ada orang diajak melayani, tidak mau melayani. Situ oke. Situ hebat. Mari Bapak Ibu dan kita yang sudah ada dalam pelayanan, mari kita punya panggilan untuk hidup selaras dengan apa yang Tuhan mau. Malam hari ini di sesi yang ketiga, Bapak Ibu, sense of worship itu adalah ketika kita keluar, bukan masalah kita yang berubah, tapi kitalah yang berubah. Ketika kita sudah berubah, Tuhan bilang, oh sudah layak, doanya tak jawab.
Jadi keluar dari pintu gereja Betani MCC Pakuwon Mall, atau mungkin saudara masih makan, keluar dari parkiran Pakuwon Mall, bukan tentang doa dijawab, tapi tentang apakah aku ini bisa menyenangkan Tuhan dan menjadi pribadi yang menjaga batas peran yang Tuhan sudah berikan dan tidak melanggar kekudusan Tuhan. Usia, semua kehebatannya berakhir dengan sakit kusta. Sia-sia kepemimpinannya, semua terang, semua keviralannya dia, kehebatannya dia, semua sirna hanya karena melanggar batas peran yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, mungkin ya firman Tuhan ini sederhana, tapi kalau kita pikir lagi, ternyata kalau kita istri tidak tunduk sama suami, itu akibatnya tuh fatal. Kalau suami tidak sayang istri, selingkuh, akibatnya fatal. Kita anak tidak menghormati orang tua, akibatnya fatal. Ibu-ibu, bapak-bapak menyakiti hati anak, akibatnya fatal. Ketika melanggar peran yang kita lakukan. Demikian firman Tuhan, saya percaya Tuhan berbicara. Rema setiap pribadi itu berbeda. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. 2-3 menit saya mau kita merefleksikan firman Tuhan pada sesi yang ketiga ini. Mari boleh pejamkan mata Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyembah Tuhan sore hari ini. Bapak Ibu boleh pejamkan mata, tidak peduli kiri kanan, gak usah melihat kiri kanan. 2-3 menit ada waktu Bapak Ibu dengan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan berbicara sore hari ini. Engkau harus mengambil sebuah keputusan. Jangan berdiam diri. Barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Jangan sampai Tuhan menghajar kita. Ketika dia tegur kita, kita harus mengambil sebuah komitmen. Malam hari ini, jangan keraskan hatimu. Datang kepada Tuhan, berdoa. Refleksi lagi, apakah sikap saya terhadap istri saya sudah sesuai apa yang Tuhan mau? Apakah sikap saya kepada suami saya sudah seperti apa yang Tuhan mau? Apakah kelakuan saya kepada orang tua saya itu seperti apa yang Tuhan mau? Apa yang sudah saya lakukan kepada anak-anak saya yang saya katakan itu sudah seperti yang Tuhan mau? Ketika kita bisa merefleksikan firman Tuhan ini, Tuhan katakan engkau akan menjadi perabot-perabotnya Allah. Engkau disiapkan untuk kemuliaannya Allah. Malam hari ini mari sembah Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Shikala bala 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 bala. Shikala. Bagaikan tanah kering Yalaba shikala. yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu, rindu selalu hadir-Mu Tuhan. hadir-Mu di hidupku. Kami tahu Engkau ada di tempat ini Tuhan. Memulihkan jiwaku, Mari Bapak Ibu kita sembah. hapuskan air mataku, Sama-sama katakan bagaikan. bagaikan tanah kering Kami merindukan jamahan-Mu yang merindukan air.
dustakan Engkau. Rindu selalu, Rindu selalu hadirmu Tuhan. hadirmu di hidupku. Bala-bala-bala-bala-bala. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa roh, Mari kita sembah Tuhan sore hari ini Bapak Ibu. Buka hatimu mengalirlah untuk Roh Kudus menjamamu malam hari. ini, Iyalah bala-bala-bala-bala. mengalirlah. Iyalah bala-bala-bala-bala-bala. Amin. Lihatku mengalirlah. Mari buka hatimu saudara. Mari kita sembah Dia, sembah Dia. Telah di tempat ini mengalirlah Roh Kudus Mari sembah Tuhan malam hari. Iyalah bala-bala-bala-bala-bala, syikala bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Iyalah bala-bala, syikala bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Kami tahu Engkau ada bersama kami Tuhan. Oh, ya Bapa. Iyalah Bapa, syikala Mari kita sembah Dia. Kami Mari Bapak Ibu saja katakan. Mengalirlah. Nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Dia sendiri yang menjamah. Mengalirlah Roh Kudus. Malam hari ini, buatlah sebuah komitmen. Kalau engkau mendengar firman Tuhan, Yesus berkata, janganlah berdiam diri. Ketika engkau pulang, buatlah sebuah komitmen yang baru. Karena doamu terlalu mudah untuk dijawab. Dia Allah yang menyelidiki hati. Dia Allah yang memeriksa hati. Tapi sore hari ini, paksa dagingmu untuk meninggalkan dosa. Paksa dagingmu untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Paksa dagingmu untuk mengikuti peran yang Tuhan sudah berikan. Dan Dia berkata, aku akan menjadikanmu perabot Allah yang indah. Kemuliaan demi kemuliaan sudah kusiapkan bagimu, bagi keluargamu, dimanapun engkau berada. Aku menyertai engkau. Shikalabalaba, yalabalaba, shikalabalaba. Mengalirlah
Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami akan melakukan firman Tuhan. Dan kami akan memelihara setiap firman Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami. Kami mau mengarahkan kepada Ibu Gembala kami. Berkati Ibu Gembala, Ibu Pendeta Linda Leo, Bapa di sorga. Biarlah otoritas daripada Allah senantiasa menyertai. Dan kami percaya Tuhan, kesehatan, Amin. kekuatan, Amin. umur panjang, Amin. pengurapan yang selalu Yes. baru Tuhan berikan untuk Ibu Gembala kami. Berkati beliau, berkati anak-anak, berkati cucu-cucunya Tuhan. Pelayanannya apa yang diusahakan Tuhan, Engkau selalu buat berhasil dan selalu beruntung. Tongkat kepemimpinan bukan dari manusia, tapi dari Allah selalu ada di dalam Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Boleh beri sorak-sorai yang terbaik hanya bagi nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Bapak Ibu Saudara akan diberi kesempatan untuk menabur kedua kedua kalinya Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelumnya kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur Tuhan kami kembali diberi kesempatan untuk menabur Tuhan. Tuhan pakai tangan kami untuk membesarkan kerajaan Allah di bumi ini Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Yang siap menabur dengan sukacita sama-sama katakan. Amin. Silakan menabur Bapak Ibu Saudara. Sambil Bapak Ibu Saudara menabur, mari kita saksikan MCC News. Shalom Jemaat Tuhan, saatnya hadir informasi kegiatan gereja MCC dalam MCC News. CCF Citralek, setiap hari Selasa jam setengah 8 malam. Setiap hari Selasa CCF Menara, untuk informasi hubungi Pak Haryanto. Jumat CCF Sangaji Jakarta, untuk informasi hubungi Pak Robi. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Kamis jam 7 hingga 8 malam. Ibadah minggu diadakan 3 kali, jam 10 pagi, 2 siang, dan 5 sore. Sekolah minggu diadakan jam setengah 11 siang dan jam setengah 6 sore. Untuk pelayanan pernikahan, pertukaran air dan konseling, Anda dapat menghubungi 081 131 0222. Demikian MCC News, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, siapa yang diberkati Tuhan malam hari ini boleh lambai-lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Boleh beri sorak-sorai yang terbaik hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk persembahan Bapak Ibu Saudara, taburan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami mengingatkan hari Kamis doa malam libur terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Nanti akan digabung dengan ibadah Jumat Agung. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan di pukul 10 pagi dan 5 sore Bapak Ibu Saudara. Nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Chandra Jeffer. Nanti ada perjamuan kudus juga Bapak Ibu Saudara. Hari Minggu, Minggu Paskah Bapak Ibu Saudara.
jam 10, jam 2, jam 5 sore Bapak Ibu Saudara. Ajak teman, saudara, kerabat, Bapak Ibu Saudara semua untuk sama-sama kita meninggikan nama Tuhan Yesus sebab dia sudah bangkit Bapak Ibu Saudara. Dan nanti hari Minggu akan dibagi telur Bapak Ibu Saudara. Jadi kita percaya di dalam telur itu ada suatu kebangkitan, ada suatu kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau telur ayam, anak jadi gede Bapak Ibu Saudara. Kalau telurnya nggak bisa gede, kita makan pakai rawon Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan akhiri dengan sukacita, sama-sama katakan, oh kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerah kami, daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan doa kami, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Berkati umatmu, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Berkati mereka dengan kesehatan. Kebutuhan mereka cukupkan. Harapan dan cita-cita mereka Tuhan wujudkan. Kebutuhan mereka Tuhan sediakan. Berkati persembahan, taburan, dan perpuluhan jemaat Tuhan. Engkau menjamin kehidupan mereka. Berdoa untuk hambanya Pastor God yang sudah Engkau pakai melayani. Berikan kesehatan, pengurapan, berkati dalam keluarganya dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, para pemimpin kami. Hikmat-Mu ada bagi mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati semuanya. Keluarga-keluarga yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Ladang pertanian berkati. Dan seluruh keberadaan bumi Indonesia. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ulanglah dengan berkat Tuhan, cinta kasih dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kau hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, selamat pulang. Happy Sunday Bapak Ibu Saudara, kita bertemu di hari